البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qiyama Lailatul Qadar, beliau ingin menjelaskan bahwasanya melakukan sholat malam di Lailatul Qadar itu tasdiqan bi syar'iyyatih, karena membenarkan pensyariatannya, wa fadhailih, membenarkan keutamaannya, talaban li sawabih, juga karena mengharapkan pahalanya, minal iman, ini termasuk dari iman. Kenapa? Li'anna jami'a ibadat khoslatun min khisalil iman. Karena semua ibadah adalah karakter dari karakter-karakter keimanan. Sekarang masuk ke hadisnya. Qala al-Bukhari rahimahullah. Al-hadisul khamis wasittun, khamis wasalasun, 35. Haddatsana Abul Yaman. Ini udah sering ya. Lama-lama kita hafal rawi-rawi itu insyaallah. Qala akhbarana Syu'aib, qala haddatsana Abu Zinad. Nah, ini lain dari biasanya, tapi bukan nama yang asing juga. Biasanya kan Abul Yaman Syu'aib Zuhri. Tapi ini quality yang lebih bagus lagi. Rantai emas. Haddatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yakum lailatal qadar, barang siapa berdiri di malam al-qadar. Maksudnya berdiri itu di mana berdiri ya? Melakukan apa? Iya, melakukan sholat qiyamul lail itu, sholat tarawih dan semacamnya. Imanan wahtisaba, karena beriman dan mengharapkan pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni untuknya dosa dia yang telah lampau. Hadis yang terkenal di hari-hari Ramadan itu ya. Ternyata sanadnya rantai emas di sini. Rijalus sanad Abul Yaman huwa Al-Hakam ibnu Nafi' wa huwa Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi' Al-Bahrani Al-Himsi. Berarti apa? Dari Syam. Siqah kama marrabina tahta Al-Hadisi Rabi'a Asyar. Di bawah pembahasan hadis yang ke-14. Wa Syu'aib, gurunya, huwa Abu Bishr, Syu'aib ibnu Abi Hamzah. Ismuhu Dinar, nama ayahnya Dinar. Al-Umawi Al-Himsi, iya dari Syam juga. Wasaqahul a'imah, disikokan oleh para imam. Kamama Rabbina tahtal hadisi Rabi'a Asyar, sebagaimana yang kita lewati di bawah hadis yang ke-14. Nah, sekarang rantai emasnya di sini. Wa Abu Zinad huwa Abdullah bin Zakwan Al-Qurashi Abu Abdurrahman Al-Madani. Macam mana ini? Ada Abu Zinad, ada Abu Abdurrahman. Nah, kunyahnya dua. Cuma terkenalnya Abu Zinad. Namanya sendiri Abdullah. Siqatun hujjatun faqihun sahibus sunnah. Kama marrabina tahtal hadisi Rabi'a Asyar. Sama-sama hadis yang ke-14 dulunya. Qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah faidatun saniyah. Faidah kedua, qala al-Bukhari asahu asani di Abi Hurairah. Sanad ke Abu Hurairah yang paling sahih, Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Yang dipanggil sebagai apa? Rantai emas. Kalau yang ke Ibnu Umar, siapa yang ke Ibnu Umar ya? Rantai emasnya siapa ya? Siapa yang ingat? Masih kata Bukhari juga sih, ya. Sanad yang ke Ibnu Umar, salah. Ya, sanad yang ke Ibnu Umar. Yang paling sahih siapa? Dari siapa? Dari siapa? Siapa yang ingat? Enggak apa, bapak-bapak aja atau Ustadz? Malik. Malik an-Nafi' an Ibni Umar. Nah, kalau yang Abi Hurairah ini, rantai yang paling cantik ini, Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Wal A'raj, dipanggil A'raj yaitu timpang kakinya, tapi hebat beliau. Huwa Abu Dawud Abdurrahman ibnu Hurmuz Al-A'raj Al-Madani, iya Madinah juga. Siqatun kasirul hadis, siqah banyak hadis. Kama marrabina tahtal hadisi Rabi'a Asyar.
Kita lewati juga di hadis yang itu 14. Wa Abu Hurairah, dah ini terkenal ma'ruf. Huwa Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dausi al-Yamani, ahfadzus sahabah, sahabat yang paling hafal hadis. Kama marra bina fil hadis tasi, hadis yang ke-9. Fasanad sahihun bila syak, sanadnya sahih tanpa keraguan. Nah, kemudian di situ ada sanad-sanad yang lain untuk hadis yang sama, Bukhari Muslim. Masuk ke syarahnya, syarhul hadis. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kenapa nanti Mas ya? Dipanggil begitu karena terbaik. Ini murid terbaiknya ini murid terbaiknya ini. Nah, dipanggil silsilah dhahabiyah dalam ilmu mustalah. Atau yang lain mengatakan asahul asanid, sanad yang paling sahih. Baik. Man qama Ramadan, barang siapa melakukan qiyam di bulan Ramadan. Qauluhum man ismu syartin wa jazm, menjazmkan fi'il mudhari yang setelahnya. Tapi yang setelahnya ternyata fi'il madhi, ya fi mahali jazmin. Yufidul umum, ya man ini menunjukkan keumuman siapapun dia. Yashmalu ala zakarin wa unsa, mencakupi lelaki dan perempuan, wa kabirin wa shaghir, orang tua dan anak-anak, wa syarifin wa wadi, demikian pula orang yang mulia dan orang yang rendahan di mata masyarakat, wa ghaniyin wa fakir, orang kaya dan orang miskin, mufradin wa unsa wa jama', satu orang atau dua orang, mufradin wa musanna. Tadi betul, musanna boleh musanna, boleh masna, tapi yang lebih tepat musanna ya. Kalau masna itu tikrar, yaitu masna. Ya, yaitu tikrar jadi apa? Isna ini. Tapi ini musanna biasa, musanna. Wajama atau mungkin 3 orang ke atas. Qala al-Imam Ibnu Najjar al-Futuhi rahimahullah, wasighatuhu ay al-umum. Bagaimana kita tahu suatu lafaz itu menunjukkan keumuman? Kita melihat dari polanya. Di antaranya apa? Ismu syarat. Yang kedua ismu istifham. Ya, man. Iya, man kana kadza wa kadza, itu bersifat umum. Fi aqil, untuk yang berakal. Nahwi qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Sisi pendalilannya apa di sini? Man. Ya, ismu syarat. Berarti ini umum. Berarti ayat ini berlaku untuk laki-laki atau perempuan? Iya, semua. Baik, untuk orang kaya atau orang miskin? Iya, semua. Semuanya mendapatkan janji dari Allah Ta'ala. Baik, kita belajar hadis sekaligus belajar usul fikih di sini ya, dan belajar ilmu tafsir. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Contoh yang lain dari Imam Ibnu Najjar, ayat barang siapa bertawakal kepada Allah maka Allah yang akan mencukupi dia. Ini juga umum. Contoh yang lain, man amila sholihan fali nafsih. Barang siapa mengerjakan amal soleh maka itu untuk dirinya sendiri. Baik, ini juga umum. Selesai dari Al-Kaukabul Munir. Kemudian summa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yaqum lailatal qadr. Hadisnya tadi apa itu? Man yaqum lailatal qadr. Oh, thayyib. Bukan, ambil dari riwayat yang lain, man qama Ramadan. Tak masalah. Inti pembahasannya adalah lafaz man-nya itu. Karena hadisnya sama sih, hadis Abi Hurairah. Thayyib. Ya dulu ala jawazil ityan bil fi'li al mudhari. Ya, ini kenapa alnya hilang ya? Al ityan bil fi'lil mudhari, boleh mendatangkan fi'il mudhari fi siyaqi syarat, untuk pola syarat. Ya tak masalah. Buktinya apa? Hadis Abi Hurairah terkadang menggunakan mudhari, terkadang menggunakan fi'il madhi. Hatta ayat yang tadi disebut oleh Ibnu Najjar ya, mayyattaqi ya pakai mudhari. Kemudian apa? Man amila pakai fi'il madhi, tak masalah. Semuanya boleh. Kenapa ini dibahas?
Karena memang apa yang namanya syarat itu untuk masa hadapan, makanya yang lebih sesuai memang fi'il mudhari. Tapi dalil Quran wa sunnah mengisyaratkan boleh juga dengan fi'il madhi. Qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah fi fawaidi hadisil bab as-salisah, faedah ketiga, waqa'a huna fi'lu syarat mudhari'an. Terjadi di sini fi'lu syaratnya berupa fi'il mudhari man yakum. Kemudian wal jawabu madhiyan. Ternyata jawabannya fi'il madhi. Mana ya? Ghufira. Iya, fi'il madhi. Menunjukkan apa? Kepastian. Pasti akan diampuni. Wal jawabu madhiyan. Wa nuhah yastad'ifuna. Para ahli nahwu memandang ini lemah. Pola seperti ini. Baik. Walaupun tentunya apa? Tidak lemah. Karena apa? Dalil Quran wa sunnah membolehkan yang seperti itu. Ada aja kalau kita cari. Jawabu syaratnya itu terkadang fi'il madhi, terkadang fi'il mudhari, bahkan terkadang jumlah ismiyah. Tak masalah itu semua. Wa minhum man mana'ah, sebagian dari mereka tidak sampai bukan sekedar melemahkan, tapi bahkan mengatakan itu terlarang illa fi daruratis syair, kecuali dalam darurah syi'riyah. Kalau syair terpaksa harus begini. Wa ajazu aksah, mereka memperbolehkan kebalikannya, yaitu fi'lu syaratnya itu madhi, jawabu syaratnya mudhari, karena menunjukkan balasannya nanti, masa hadapan. Kama fi qaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya. Lihat ini, fi'lu syaratnya fi'il madhi, kana. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dengan perhiasannya, nuwafi, pakai jawabu syaratnya adalah fi'il mudhari. Kata mereka, inilah yang boleh. Tapi tentunya tidak seperti itu. Tidak dibatasi seperti itu. Nuwafi ilaihim, kami akan balasi dengan sempurna kepada mereka. Waman ajazal ula, ulama yang memperbolehkan pola yang pertama, yaitu apa? Fi'lu syaratnya itu berupa fi'il mudhari, jawabu syaratnya pakai madhi. Ihtajja bihadzal hadits wa shibhi. Beliau berdalilkan dengan hadis ini dan yang semisal itu. Wa minhu, di antara dalilnya juga qaulu Aisyata bis-Siddiq. Ucapan Aisyah terhadap ayahnya. Tapi di hadapan Nabi, mata yakum, fi'lu syaratnya pakai mudhari, maqamat raqqa. Jawabu syaratnya dengan fi'il madhi. Bila mana Abu Bakar itu berdiri pada posisi Anda, yaitu menjadi imam sholat, artinya itu halus, dia apa itu baka, banyak menangis, kata Aisyah. Wa kadza jaa fi ba'di turuqil hadis. Demikian pula datang di sebagian sanad hadis ini. Hadis sama Abi Hurairah tapi polanya lain-lain walaupun intinya sama. Selesai dari at-tawdih. Sekarang walimadza jaa bil fi'lil mudhari. Kenapa Nabi mendatangkan fi'il mudhari? Li'anna musadafata lailatul qadr. Mana fi'il mudhari'nya? Itu yang apa itu? Lafadznya man yakum. Karena menepati Lailatul Qadr itu ghairu muhaqqaqah. Kita tidak mampu memastikan, betulkah malam 23? Jangan-jangan malam 25, jangan-jangan 27, jangan-jangan malah 21. Kita tidak berani memastikan. Wa amma musadaqatu. Kira-kira musadaqah kah musadafah ya, seperti yang tadi. Jangan-jangan pakai fa ya. Wa amma musadafatu nahari ramadhani bisawm. Enggak tahu kenapa jadi qaf, harusnya fa ya, seperti yang awal. Menepati siang hari Ramadan untuk puasa, wa musadafatu lailihi bil qiyam, dan menepati malam Ramadan untuk qiyam, bukan malam al-qadar. Kita tidak bicara qadarnya, tapi yang Ramadannya mutahaqqiqah. Ini pasti, kita tahu ini jelas malam Ramadan. Buktinya apa? Tadi ada hilal istilahnya misalkan. Kita tahu ini pasti. Biidznillah, dengan seizin Allah. Faji'a bi fi'lin madin, maka didatangkan fi'il madhi, yaitu untuk yang Ramadan, man qama ramadhana. Untuk Ramadan pakai fi'il madhi, qama, karena ini pasti. Kita secara umum tahu bila malam Ramadan itu. Man shoma Ramadan, semuanya riwayat Bukhari Muslim dari riwayat hadis Abi Hurairah, ada Bukhari ada Muslim. Tapi untuk yang al-qadar pakai iyakum.
Pakai apa? Fi'il mudhari. Qala al-allamatul Karmani rahimahullah, fa in qulta, jika Anda bertanya, lima qala, kenapa Nabi mengatakan man yakum bilabdil mudhari? Harusnya kurungnya bukan di belakang ya, tapi setelah yakum. Dengan pola mudhari, man yakum lailatul qadr. Wa qala fi ma ba'da, sementara yang setelahnya, tapi bukan riwayat yang ini, di riwayat yang lain di Sahih Bukhari juga hadisnya lebih lengkap. Cuma Bukhari tidak mendatangkan di number ini. Man qama ramadhana, man shoma ramadhana, dengan fi'il madhi, bil madhi. Qultu, kata saya, kata siapa ini? Al-Karmani, li anna qiyama Ramadan, karena puasa bulan Ramadan, karena sholat di malam Ramadan, wasiyamah, dan puasa Ramadan, muhaqqaqul wuqu', kita mampu memastikan terjadinya itu. Memang kita puasanya puasa Ramadan, kita tahu ini Ramadan, misalkan kita di bulan Ramadan. Makanya dengan fi'il madhi yang menunjukkan kepastian. Demikian pula sholat malamnya. Faja'a bilafdhin yadullu alaih. Makanya Nabi mendatangkan lafaz yang menunjukkan kepada pola kepastian, yaitu fi'il madhi. Bi khilafi qiyami lailatul qadr. Itu berlainan dengan sholat di malam al-qadar. Fa innahu ghairu mutayaqqan. Karena dia tidak mampu diyakini, khilaf. Kata para ahli yang biasa tengok di Damaj itu, mereka khilaf antar mereka. Itu biasa. Ijtihad lain-lain. Thayyib. Falihadza dzakarahu bi lafdzil mustaqbal. Makanya Nabi menyebutkan dengan pola fi'il mudhari, masa hadapan. Selesai dari al-kawakib. Kemudian walimadza yakunu jazaa'u syartihi bil fi'lil madhi. Untuk yang fi'lu syaratnya lain-lain tadi. Sekarang kenapa jawabu syaratnya dengan fi'il madhi? Untuk yang hadis tentang masalah Ramadan ini dan sebagainya itu. Li'anna ityana bil fi'lil madhi huna, karena mendatangkan fi'il madhi di sini litaqwiyatir raja, untuk menguatkan harapan, biwuqu'il masyrut, tentang terjadinya balasannya. Masyrut yaitu yang menjadi balasan, menjadi jawabannya. Agar kita yakin, karena Nabi sampai menggunakan fi'il madhi untuk kepastian, agar kita semakin berharap. Wa huwa maghfiratul dzunub, yaitu diampuninya dosa-dosa. Adapun kalau dibandingkan, kenapa kalau dalam ayat-ayat yang ditatangkan Ibnu Najjar tadi, jawabu syaratnya pakai fi'il mudhari, kenapa bukan fi'il madhi? Ya Allah lebih tahu ya hikmahnya. Tapi memang hukum asal yang namanya fi'lu syarat, harfu syarat itu seringnya memang masuk kepada fi'il mudhari, seringnya. Karena memang menunjukkan masa hadapan, namanya syarat barang siapa, berarti sekarang belum. Barang siapa memenuhi ini, maka nanti jawabannya begini. Berarti memang itu belum. Makanya hukum asalnya fi'il mudhari. Kenapa Nabi menggunakan fi'il madhi? Untuk kepastian kali ini. Qala al-allamatul Karmani rahimahullah, fa in qul, kalau Anda bertanya, fama balul jazai lam yutabiqis syarat. Lalu kenapa balasannya tidak sesuai dengan syaratnya? Fil istiqbal, yaitu dibuat sama-sama fi'il mudhari. Kan fi'il syaratnya kan fi'il mudhari tadi ya. Man yakum lailatul qadr. Kenapa jawabannya madhi? Ma'annal maghfirah fi zamanil mustaqbal. Padahal pengampunannya ya nanti di masa hadapan. Kalau sudah mengerjakan itu baru diampuni. Berarti ini masa hadapan. Asal dari jawaban adalah masa hadapan. Qultu, kata saya, jawaban saya, isy'aran, ini untuk memberitahukan, isy'ar ay i'lam, bi annahu mutayaqqanul wuqu', bahwasanya balasannya itu diyakini terjadinya, ia dijamin akan diampuni. Mutahaqqiqu as-subut, yaitu dipastikan, mutayaqqan, mutahaqqaq, dipastikan as-subut, kepastiannya, dipastikan kepastiannya, sama lafadznya ya, subut kepastian. Fadlan, sebagai kurnia, sebagai pemberian minallahi ta'ala ala ibadih, dari Allah Ta'ala kepada para hambanya. Selesai dari Al-Kawakib. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadr. Baik. Sekarang Lailatul Qadr disyarah. Hiya afdalul layali fis sanah. Dia adalah malam yang paling utama dalam satu tahun. Wahia lailatun
Zatu qadrin azim. Dikatakan Lailatul Qadar karena dia adalah malam yang memiliki kadar yang agung, nilai yang agung. Fiha yuqaddaru jami'ul umur. Di malam itu semua perkara ditakdirkan. Ila sanatil qadimah, sampai pada tahun depan. Qala Imamul Baghawi rahimahullah. Summiyat Lailatul Qadar, malam itu dipanggil sebagai Lailatul Qadar li'annaha lailatu takdiril umuri wal ahkam, karena dia adalah malam penentuan urusan dan hukum-hukum. Yuqaddirullahu fiha amras sanah. Di malam itu Allah menetapkan urusan 1 tahun, urusan tahun itu. Fi ibadih, di yang berlaku pada para hambanya. Wa biladih, dan di negerinya, yaitu di bumi Allah. Ila sanatil muqbilah, sampai pada tahun depan. Ka qaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala, fiha yufrahu kullu amrin hakim. Di malam itu segala urusan yang penuh hikmah diselesaikan. Yufraq, yaitu yufsal, diselesaikan, diperinci. Wa huwa masdar, qadar itu masdar qaulihim qadarallahu asyai'a bitakhfif. Kalau wazan apa itu? Fa'ala, qadara. Kemudian qadron wa qadaron. Ka an-nahar wan kan nahar. Ini paling salah satunya harus dirubah ya. Kan nahar wan nahar. Harusnya salah satunya nahar wan nahar. Salah satunya dikasih sukun, salah satunya di fathah. Tak boleh dua-duanya sama. Harus dibedakan sedikit. Wasya'ar, yaitu rambut. Pola kedua, qaddarahu, yaitu wazan fa'ala bitasdid. Taqdiran, qaddara yuqaddiru taqdiran. Wa qadara bitakhfif, qadaran bimaknan wahid, maknanya sama. Kata Al-Baghawi, seperti juga yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi. Bukan, afwan. Dulu ana nukil dari siapa? Ar-Raghib Al-Asbahani, antara apa itu? Qaddara dengan qadara. Boleh, tidak masalah. Baik, selesai dari tafsir Al-Baghawi. Kelanjutannya kita bahas apa itu? Siapa yang hafal? Tafadhol. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat hafal boleh.